Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pemirsa Narasi Dakwah TV dimanapun Anda berada, yang insya Allah kita semuanya selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan subuh hari ini kita masih diberikan sempat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir ke rumah Allah yang sangat kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Di dalam Islam itu ada amalan-amalan yang terlihat ringan, terlihat sederhana, tetapi akibatnya luar biasa. Itulah keuntungan kita menjadi seorang muslim. Seorang muslim itu sebenarnya sangat dipermudah oleh Allah untuk bisa masuk surga. Jadi orang Islam itu sebenarnya kalau pengen masuk surga itu sangat-sangat mudah, sangat-sangat ringan. Kenapa? Karena banyak sekali amalan-amalan yang kemudian Allah sediakan untuk kita, yang bisa kita lakukan, dan itu sangat ringan, sangat terjangkau, dan itu jaminannya adalah surganya. Padahal surga Allah itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Apa yang Anda semuanya bayangkan tentang surga hari ini itu bukan surga, hadirin. Apa yang terlintas di dalam pikiran kita tentang surga itu bukan surga. Kenapa? Karena surga yang ada yang disediakan untuk kita nanti di hari kiamat itu indahnya melebihi apa yang kita pikirkan. Jadi panjenengan lek sakniki mikir lek nang swarga ki nggih, nang swarga ki ngopi. Insyaallah nang swarga mangke ngopi, Pak. Jenengan sing remen kopi. Oh iki kok rupane abang ya kuwi. Sirup ya. Jadi nanti yang di dunia ini seneng ngopi, nanti di surga akan dikasih kopi lagi lah. Kalau niki neng donya lek mboten ngopi sedina mumet ya Allah. Aku tahu, kamu ndak usah ngomong, aku udah tahu. Lagi di batin niku pun dugi kopi, Pak. Kopinya tidak berefek samping, tidak marai watuk, tidak marai melek. Bahkan mungkin habis minum kopi langsung ngantuk, itu juga bisa, Pak. Jadi masya Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25 itu kan Allah berfirman, wa utubihi mutasyabiha. Jadi apa yang diberikan kepada kita nanti di surga itu persis seperti apa yang diberikan kepada kita di dunia. Jadi jenengan mangke wonten swarga nggih saged ngopi. Yang seneng sate kambing nanti di surga juga ada sate kambing. Cuman besok lek nang swarga sate kambing dimakan sak sunduk-sunduke. Sekarang kan terus orang yang mau makan sate kambing sekarang takut tensinya naik, kemudian kolesterol dan sebagainya. Di surga tanpa efek samping. Jenengan mau makan satu truk sate kambing dalam satu hari, tidak ada masalah. Tidak ada warak, yang ada hanya puas.
puas dan puas. Piye? Sik urung puas, sampai puas. Ndak ada kenyang, ndak ada lapar, yang ada hanya puas, ingin dan puas. Makanya sekarang ini Anda semuanya dibatasi di dunia ini. Apapun jenis makanannya dibatasi, Pak. Ngopi ngene iki lek sedina 20 gelas ya bahaya. Makanya sekarang apapun yang halal itu dibatasi. Supaya apa? Supaya kita ini sehat. Ustadz, sehat dan sakit kan Allah yang menentukan. Iya, tapi kan juga melihat bagaimana ulah manusia. Makan apapun itu boleh, yang penting itu memang halal. Tetapi kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah minumlah tapi jangan berlebih. Ngerti kopi Furqon enak terus ketagihan ya, artinya hari ini minum 5 gelas atau 6 gelas, ini bahaya. Nah, oleh karena itu hadirin pemirsa dan seluruh jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, sekali lagi kita ini sangat-sangat dipermudah oleh Allah untuk masuk surga. Tentunya semua yang hadir ini pengen masuk surga. Pengen masuk surga apa tidak? Ingin masuk surga apa mboten? Ingin banget, ingin banget. Salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan satu amalan yang sangat mudah untuk kita dan itu bisa mengantarkan kita kepada surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghada ilal masjidi aw raha, a'addallahu lahu baitan fil jannah, nuzulan fil jannah." Siapa yang di pagi hari ini meninggalkan rumahnya, ingat loh ya, meninggalkan rumah, bukan di rumahnya tapi meninggalkan rumah, kemudian dia melangkahkan kakinya untuk datang ke masjid, ke rumah Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, atau di sore hari dia melangkahkan kakinya untuk datang ke masjid, ke rumah Allah, maka janji Rasulullah, kita perhatikan, a'addallahu lahu nuzulan fil jannah. Allah akan jadikan, Allah akan siapkan baginya nuzulan. Nuzulan itu artinya diafatan, kata Syekh bin Bas. Nuzulan itu diafah. Kata Imam Ar-Razi, nuzulan itu adalah baitan, rumah. Sesok, karena tidak udah undangan saya tidak ke masjid lagi, Pak. Nah, ini namanya tidak istiqomah. Apalagi kemudian dilanjutkan dengan tolabul ilmi, dengan menuntut ilmu, masya Allah. Kata Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah-rumah Allah. Ngapain berkumpul? Yatsluna fihi kitabullah. Mereka di dalam masjid itu membaca ayat-ayat Allah. Thumma yadadarasuna fima bainahum. Kemudian mereka mendiskusikan ayat yang dibaca. Illa nazalat bihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan hati kepada orang-orang yang datang ke masjid nih. Jadi jaminan Allah, jenengan niki mangke sak sampunipun kondur saking masjid niki mangke manah panjenengan, hati panjenengan akan menjadi tenang. Ustadz saya banyak utang, tenang. Ustadz saya baru tukaran sama istri, tenang. Ustadz saya ini di kantor dimarahi atasan terus, tenang. Jadi ngaji ngeten iki lek terbiasa, insya Allah hati menjadi tenang. Tapi lek saya pisanan ngaji, kok ngantuk nggih Pak Ustadz? Nah ini memang karena belum terbiasa. Makanya yang ngantuk-ngantuk mungkin belum terbiasa ya dengan monggo Pak Karti, silahkan masuk, kopinya di dalam ini Pak Karti. Baik. Nah, yang pertama Allah berikan ketenangan hati. Apa yang lebih berharga dari ketenangan hati? Mboten wonten, Pak. Awake dhewe niki sakniki sugih ra karu-karuan, tapi lek hatine ngrangsang mboten tenang, niku juga ndak nikmat, Pak. Kita ini oleh Allah diberikan rumah mewah, istri cantik, mobil kendaraan yang enak, yang kalau kena grenjolan juga tidak terasa. Ini menjadi tidak berarti ketika hati kita tidak tenang. Makanya tidak ada, setelah keimanan kepada Allah, kita selalu meminta ketenangan hati, sakinah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu untuk mendapatkan ketenangan hati inggih menika dengan cara kita hadir ke majelis ilmu. Kata yang sedang di rumah, yang sedang di depan YouTube, Ustadz kalau saya ngaji depan YouTube apakah juga tenang? Ya tenangnya ora kaya lek rawuh neng masjid.
Oleh karena itu, Ustadz kalau di masjid saya juga rawuh, saya juga hadir, kemudian saya juga megang YouTube, nyetel YouTube. Ya coba banter-banter sing penting. Nah, lek orang segini terus nyetel YouTube kemudian dinyalain HP, sing delok ya kita rada akeh malian. Baik, oleh karena itu sekali lagi dadi wong Islam niku sangat-sangat mudah, sangat-sangat digampangkan dan dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga. Awake dhewe iki nglakoni amalan sing cilik-cilik mawon niku jaminane napa surga. Termasuk tadi sholat 2 rakaat sebelum kita sholat subuh tadi juga khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Nanti kita lanjut juga dengan 2 rakaat syuruk ya, awal duha, itu nanti pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Insya Allah semua yang rawuh, baik yang di masjid ini maupun yang ada di rumah, di depan layar HP-nya masing-masing, Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita istiqomah, terutama di musim pandemi seperti ini ya. Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan jasmani, kekuatan rohani, sehingga kita diselamatkan dari bala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan seluruh pemirsa Narasi Dakwah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian atau hadis dari kitab Syama'ilun Nabi atau syarah ya. Kita membaca syarah Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Kemudian buku ini disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati mereka rahmatan wasi'atan, dan Allah tempatkan di surganya, amin ya rabbal alamin. Kalau belajar tentang sirah Nabi ada yang mengatakan katrok deso, jangan salah. Ini Imam At-Tirmidzi ini berasal dari Tirmiz. Sekarang di daerah kan itu Uzbekistan, Tajikistan dan sebagainya itu. Jadi awake dhewe ngaji kitab ngeten niki gurune langsung saka Uzbekistan. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan oh ngaji fikih ki desa, ngaji tafsir ki desa, oh jangan salah. Guru-guru yang menciptakan buku-buku seperti ini ada yang dari Spanyol, ada yang dari Hispania ya. Imam Albani itu dari Albania, dari Eropa hadirin. Nah, termasuk Imam At-Tirmidzi ini juga dari daerah Uzbekistan sana. Oleh karena itu kita insya Allah bukan orang yang ketinggalan zaman, tetapi adalah termasuk orang-orang yang berperadaban dan maju. Jadi ngaji agama itu ternyata yo maju, bukan ketinggalan zaman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di hadis yang nomor 8 ya. Hadis yang nomor 8 dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menceritakan tentang majaa fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ciri-ciri fisik ya, tentang bentuk fisik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 8, Anil Hasan bin Ali, diriwayatkan dari Hasan bin Ali. Berarti Hasan ini putranya siapa? Ali bin Abi Thalib itu punya anak Hasan dan Husain. Kebetulan yang meriwayatkan ini adalah Hasan. Ada sedikit cerita ya, menarik ini tentang Hasan dan Husain ini. Hasan dan Husain ini adalah anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi, yang luar biasa adabnya, yang luar biasa akhlaknya. Jadi nom-noman sing akhlaknya itu, adabnya itu mantep Pak. Saat ini kan kathah nom-noman niku sing ra duwe duga kalih tiyang sepuh. Lewat depan orang tua ora pakai nunduk, pokoknya ora kula nuwun, langsung jalan begitu saja. Hasan dan Husain ini adalah salah satu role model atau salah satu pemuda yang wajib diidolakan oleh para anak muda. Satu ketika hadirin, ada seseorang yang wudhu ya. Di masjid itu ada seorang tua yang wudhu. Kebetulan Hasan dan Husain ini melihat bagaimana orang itu wudhu ya. Alhamdulillah, jamaah Klutan, monggo, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Kebetulan Hasan dan Husain melihat orang sepuh itu wudhu hadirin. Wudhu, diperhatikan sama Hasan dan Husain. Ternyata wudhunya ini
tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ngawut. Jadi mungkin berraup gitu terus cuci kaki begitu, atau yang penting wudunya itu kurang pas begitu menurut Hasan dan Husain. Akhirnya Hasan Husain ini diskusi, San, ya kira-kira yang ngono ya, nyapa San? Iki piantun sepuh iki wudune kok ngono ya. Iki lek ditok-tok nih, kalau dibiarkan ini bisa bahaya. Bahayanya kenapa? Nanti kalau kita biarkan terus wudunya seperti itu, maka sholatnya akan menjadi tidak sempurna. Nah, dan itu menjadi tanggung jawab kita yang kita melihatnya itu. Kalau kita tidak mengingatkan dia, maka kita akan berdosa. Karena siapa yang melihat kemungkaran, maka dia harus apa? Harus mengingatkan, merubahnya. Lah ini kita melihat ada sesuatu yang kurang pas, maka wajib bagi kita untuk mengingatkan. Diskusi panjang, tapi piye carane? Beliau itu orang sepuh, beliau itu orang yang senior daripada kita secara umur, walaupun ilmunya mungkin tidak lebih banyak daripada kita. Maaf ini, memikir Pak, piye yo gen aja nyinggung, lek langsung ditegur setelah wudu, Pak wudune jenengan klentu, ngono mesti yo gengsi lah, wong cah cilik ngelingne wong tua, apalagi dilihat orang banyak, apalagi di speaker pakai speaker masjid. Bapak Ibu pengumuman tadi, bapak itu wudunya salah kaprah, sesok yakin ndak jamaah neng kono neh. Ya kayak pada ceramah ngenei salah satu jamaah itu, lek kula kan luwung, kula mboten daerah mriki to. Dadi pomo kula ngenei sapa ngono kan ya kula ndak ngerti kok. Nah, yang susah itu kalau ya mubalek lokal, ngerti jamaah, ngenei jamaah, mutung sesuk. Makanya kata Hasan dan Husain, gimana ini ya? Supaya kita tidak menyakiti perasaan dia, tidak menyinggung perasaan dia, masalahnya sensitif Pak. Contoh nggih, jenengan sholat, kemudian ada makmum di sebelah itu yang disi imam, ngono ki, apalagi sudah sepuh, jenengan masih lebih junior dibanding umurnya, langsung Pak ngapunten, wow jenengan disi imam, mangkit neng dino kiamat jadi kuda Pak, sirah jenengan jadi sirah keledai Pak, yakin langsung digelut jenengan, atau minimal wong ki langsung pegel kali jenengan. Bagaimana ya kira-kira mengingatkan orang yang wudhu ini supaya dia tidak tersing? Ini salah satu metode dakwah diri. Metode dakwah itu kalau nyakiti orang, ini tidak akan menambah jamaah. Wong ora nyakiti orang aja jamaahnya yo segini-gini saja kok. Tapi alhamdulillah lagi rada oke lah pagi ini. Nah, semoga nanti Sabtu atau Ahad depan, karena mungkin saya khusnudzon ini hari Sabtu, jadi masih ada yang dinas dan sebagainya. Insya Allah yang akan datang kita akan laksanakan hari Ahad, karena hari Ahad besok tidak ada jadwal keluar kota. Kecuali kalau ada kemudian ujuk-ujuk kayak saya ngepel keluar kota ini boh. Kalau dakwah model dakwah itu ngenei orang dan orang itu mengira bahwa kita kenal dengan dia, tahu kepribadian dia, maka orang itulah akan lari. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik, apalagi dengan bahasa yang keras dan kasar, wassalam, akan lari itu orang. Terus bagaimana Pak Ustadz? Ya kita tiru bagaimana dakwahnya Hasan dan Husain, luar biasa dia. Setelah melihat ada orang yang wudhunya rotok ngawet niku wau, berpikir keras Hasan dan Husain, piye carane supaya kita bisa merubah, membenarkan orang yang wudhu ini supaya ke depan wudhunya menjadi lebih baik. Akhirnya oke, kata salah satu dari Hasan dan Husain, aku duwe ide San. Apa San? Ngene, ayo awake dhewe saiki aku tak wudhu, kayak wudhuku tak kleruk-klerok nih. Jadi Hasan ini wudhunya diklerok-klerok nih. Artinya apa? Wudhunya diklerok nih seperti orang yang wudhu kleruk tadi. Sementara orang yang wudhu itu mungkin masih berada di tempat wudhu itu. Kemudian kata Husain, San, wudhumu itu salah. Nah terus biasa yang benar. Akhirnya dicontohkan oleh Husain, wudhu yang benar itu begini. Sementara orang yang di sampingnya tadi masih melihat, masih berada di middoah di tempat wudhu itu, melihat bagaimana tata cara Husain untuk berwudhu hadirin. Masya Allah, melihat, oh langsung mikir, lah iki putune Nabi wudhune ngono, berarti wudhuku kleru sing mang. Tanpa harus mengingatkan dengan lisan yang itu kemudian nanti ditakutkan bisa menyinggung perasaan, dengan mencontohkan, akhirnya seseorang tadi mengatakan akhtatu fil wudhu, berarti wudhuku mang
salah. Masya Allah, terima kasih Hasan Husain, Anda telah mengajarkan kepadaku bagaimana tata cara wudhu yang baik. Tanpa menyinggung, tanpa menyakiti perasaan, Hasan dan Husain memberikan pelajaran yang berharga kepada orang yang salah di dalam berwudhu tadi. Nah, ngeten iki Pak cara dakwah. Wong ini ngati-ngati sosok ya nek sing tersinggung kok. Apalagi yang ndak ngati-ngati kan begitu. Jadi bagaimana umat itu yang pertama, karena umat kita ini, maaf ini, umat sekarang ini kadang-kadang cocok-cocokan. Ngaji ki lek ra cocok ya ra gelem ngaji, Pak. Sapa ustate? Ndak cocok aku. Ngono. Termasuk sembarang barang, ndak mek sing ngaji, sing nyuting, panitia barang ku ya ngono, cocok-cocokan biasanya. Lek gak cocok ya gak gelem nyuting, Pak. Jadi alhamdulillah sing nyuting cocok kalih kula, dadi nyuting kula nih. Alhamdulillah nyandai kula cak manut mawon. Ayo yang Kediri budal. Ayo yang rono budal. Alhamdulillah. Makanya kula ngati-ngati banget bahasa kula aja sampai nyinggung para panitia niki, Pak. Nyinggung wis sesuk gak disyuting malih kula. Nah, oleh karena itu kita bisa belajar dari Hasan dan Husain bagaimana beliau mengajarkan, mengingatkan manusia, mengingatkan dari kesalahannya tanpa harus menyakiti dan menyinggung perasaannya. Tayyib. Dari Hasan bin Ali. Jadi hadis atau athar ini yang meriwayatkan adalah Hasan putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Qala Hasan berkata, sa'altu Khali Hind bin Abi Halah. Hasan bertanya kepada, aku bertanya kepada Khali. Khal itu artinya bibi atau paman. Paman ini, Pak. Jadi dalam bahasa Arab itu paman itu ada dua bahasanya. Yang pertama amun, yang kedua khalun. Ya, am dan khal. Am itu artinya paman dari bapak. Jadi bapak punya adik laki-laki itu disebut dengan ami. Hai ami berarti pamanku. Tapi kalau khal itu adalah paman dari ibu. Ibu punya adik laki-laki, maka kita panggil khal. Karena galak kan tidak peduli bapak dari bapak atau ibu umpamanya am kabeh. Ami. Padahal kalau dari ibu apa namanya? Khol. Bukan kol gubis loh, nggih. Khol. Ya khali, ya ami. Kalau ami adiknya bapak, kalau kholi adiknya ibu. Alah lek nang kene serang Pak Lek. Pak Lek ya kok nggone bapak ya kok nggone ibu. Bahasa Indonesia om ya kok nggone bapak nggone ibu. Bahasa Arab begitu, Pak. Bahasa Arab itu kalau dari bapak namanya am, kalau dari ibu khol. Kalau perempuan ammah, ammati, kalau dari ibu kholati, ammati, kholati. Jadi beda antara adiknya bapak maupun adiknya ibu. Berarti Abu Halah ini, Hindun bin Abi Halah ini adiknya bapaknya Hasan atau adiknya ibunya Hasan? Adiknya ibunya Hasan. Saya bertanya kepada Hindab bin Abi Halah. Saya bertanya kepada pamanku, adiknya ibuku yang bernama Hindab bin Abi Halah. Abi Halah ini dulunya adalah suaminya Khadijah, ya, Sayyidah Khadijah. Wa kana wassofan. Bapak Ibu hadirin pemirsa, Hindun ini anaknya Abu Halah ini adalah wassof. Wassof itu artinya orang yang pandai mensifati seseorang. Awake dhewe iki sosok ketemu orang 100 kali jale si A itu sifatnya bagaimana, bentuknya gimana. Sik aku ki bendino cethuk tapi kok lali yo. Tapi ada orang yang baru sekali ketemu, Pak. Langsung tek, orangnya tinggi, rambutnya begini, hidungnya mancung, kulitnya hitam, ya badannya kekar. Itu ada langsung pinter mensifati seseorang. Ini disebut dengan wassof. Wassof itu adalah orang yang pinter mensifati seseorang. Wassof. Dan ternyata Hindun bin Abi Halah ini adalah seseorang yang pandai mensifati seseorang. Maka kemudian Hasan bin Ali bertanya kepada Hindun ini, coba saya mau bertanya kepadamu tentang an hilyatin Nabi. Dun, coba terangkan kepadaku tentang hilyatin Nabi. Hilyah itu artinya keindahan, Pak. Coba terangkan kepadaku tentang keindahan Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan hilyah karena memang yang ada pada Nabi itu semuanya indah. Semuanya indah, Pak. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki indah semuanya.
Kalau kita ini umatnya kan kadang-kadang rambutnya saja yang indah tapi batuknya tidak indah, kukul tok. Oh, kadang-kadang wajahnya indah tapi tangannya tidak indah, tangan kepala indah tapi kakinya kadang-kadang tidak indah, ulu nera karu-karuan. Nah, ini kadang-kadang menakutkan malah. Maka kemudian ketika Hasan bin Ali bertanya kepada Hindun tentang bagaimana Rasulullah Muhammad SAW sifati untukku, bagaimana Rasulullah Muhammad SAW, wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaq bihi, karena aku ingin tahu bagaimana sebenarnya Rasulullah SAW. Karena mohon maaf ya, kenapa Hasan bertanya kepada Hindun tentang Nabi? Karena Hasan ini menangi Nabi ketika masih apa? Kecil. Jadi fisik secara utuh ya, di masa dewasa itu Hasan mungkin lupa-lupa ingat gitu, walaupun ketika kecil itu digendongi Nabi Pak. Hasan Husain itu ketika Nabi sholat nopo gendong. Jadi kalau seandainya jenengan sholat kok putune jujuk njaluk nyuwun gendong, aja diuncalne Pak. Kadang-kadang niku putune njaluk gendong diobitne malah nyeblok itu. Jangan. Rasulullah saja sholat itu sambil menggendong Hasan. Niku mek wong siji sing digendong awake dhewe niki. Nah, ini dua Hasan Husain dua-duanya. Coba bayangkan, Ustaz, kula niki nggih putu kembar, lemune ra karu-karuan Pak Ustaz. Akhirnya kula ngebrok ra kuat ngadeg Pak Ustaz. Jadi ketika Anda sholat kemudian ada anak cucu yang minta gendong, gendong Pak. Timbang pelayon saut digendong. Pelayon kan malah ganggu orang sholat. Bagaimana caranya? Gendong aja sholat itu. Boleh enggak sholat sambil gendong anak, gendong putu? Boleh. Ya, karena dikhawatirkan nanti anak kalau tidak digendong dia akan lari-lari ya, kadang-kadang ngambil pecinya orang diuncal-uncalno, sajadah diuncal-uncalno, jejeki wong ruko. Ada anak itu yang hiper ya, agak aktif begitu, orang ruko itu jongkrokno Pak. Akhirnya sak jamaah ceblok kabeh gitu. Baik. Oke, jadi Hasan minta kepada Hinda bin Abi Halah untuk mensifati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Hindun berkata, oke, kalau Anda ingin tahu bagaimana sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengarkan kata Hindun bin Abi Halah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fahman mufakhaman. Rasulullah itu adalah, sebelum aku mulai kata Hindun, aku terangkan kepadamu bahwa Rasulullah itu adalah fahman mufakhaman. Apa artinya fahman mufakhaman? Fahman mufakhaman itu artinya fahman pribadi yang agung, mufakhaman itu diagungkan. Jadi sekali lagi kemarin kita sudah sampaikan, Rasul niku pribadi yang agung dan mulia. Lagek sekali cetok niku sudah terasa aura kemuliaan dan keagungannya. Bapak Ibu, kemarin sudah kita sampaikan juga, jenengan kalau ketemu orang, kemudian orang itu punya wibawa yang luar biasa, maka kita ini sudah wah orang ini berwibawa, orang ini punya haibah, punya aura wibawa yang luar biasa. Tapi kalau ketemu orang matek, alah orang ini biasa-biasa saja. Nah, tapi Rasul tidak seperti itu. Rasul itu sekali ketemu langsung terpancar aura kewibawaannya, hadirin. Dan ini tidak akan didapati di orang-orang setelah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau itu agung dan diagungkan. Kemudian apa kata Hindun? Ya tala'la wajhuhu tala'lu al-qamari lailata badri. Rasulullah itu wajahnya ya tala'la, bersinar. Masya Allah. Ustadz, wajah saya itu hitam Pak Ustadz. Apa bisa Oh, orang yang rajin wudhu dan orang yang tidak pernah wudhu itu beda Pak. Jenengan kalau ketemu orang yang tidak pernah wudhu, tidak pernah isoh, masih wajahnya putih mulus, dengan orang yang wajahnya hitam legam tapi rajin wudhu, itu mesti bisa dibedakan. Teman-teman Afrika itu hitam kulitnya, tapi karena mereka rajin wudhu, hitamnya itu hitam bercahaya. Masya Allah, yang di depan saya ini ya enak sih, sebagian cahaya, sebagian rotok burung titik. Insya Allah lah, insya Allah semuanya bercahaya. Ustadz, kalau tidak bisa bercahaya di dunia bagaimana? Insya Allah nanti umatnya Rasulullah akan dikumpulkan dalam keadaan hurun muhajjalin, berseri-seri, bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kemarin saya sampaikan ya, rambut putih itu nanti akan bersinar di hari kiamat. Jadi jangan dicabut. Maka bersyukurlah yang rambutnya putihnya
banyak, masya Allah. Baik. Jadi Rasulullah itu wajahnya bercahaya. Ya tala'la itu artinya bercahaya. Kata lu'il qamari lailatal badri, seperti memancarnya cahaya rembulan pada saat bulan purnama. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melihat wajahnya Nabi, lihatlah bulan purnama. Cerai, mancare, nggih ngoten niku, Pak. Kemudian jangan bandingkan dengan wajahnya Ustadz. Kok beda ya Pak Ustadz dengan wajah jenengan? Iyalah. Ya. Baik, karena apalah kita ini tidak ada apa-apanya. Atwala minal marbu, Rasulullah itu lebih tinggi dari marbu. Marbu itu sedengan, Rasulullah itu lebih tinggi dari sedengan. Kalau sekarang orang yang sedengan itu 175 cm sedengan, maka dia lebih tinggi sedikit dari 175. Beliau lebih tinggi sedikit dari 175 cm. Tapi memang tidak disebutkan tingginya Rasulullah berapa senti, bahaya Pak. Ya yang penting Rasulullah itu tinggi tapi tidak tinggi-tinggi banget dan tidak rendah. Lebih tinggi dari sedengan. Ya, lebih tinggi dari sedengan. Wa aqsar minal musyadzab, lebih pendek dari orang yang tingginya itu tinggi longgor. Wonten tiyang niku tinggi longgor ya, tingginya 185 tapi badannya kurus. Rasulullah lebih pendek daripada itu. Jadi dilihat itu sedep, Pak. Kadang-kadang kita melihat orang yang terlalu tinggi juga tidak sedap, melihat orang yang begitu pendek juga tidak sedap. Yang sedap niku melihat orang yang bagaimana? Yang sedengan. Yang apa? Yang sedengan. Azimul hammati, Rasulullah itu kepalanya besar, bukan berarti sombong. Itu kan bahasa Indonesia, besar kepala itu artinya apa? Sombong. Rasulullah itu kepalanya besar, tengkorak kepalanya besar karena menyesuaikan badannya yang kekar. Rojilas sya'ri, rambutnya ngombak, ngandan-ngandan, tidak lurus-lurus banget, tidak pula keriting yang kotot. In faraqat aqiqatuhu faraqaha wa illa fala yujawizu sya'rahu syahmata udunaihi idza huwa waffarahu. Rasul itu, Bapak Ibu hadirin ya, kalau seandainya memotong rambut itu ya tidak pernah meninggalkan sebagian, tetapi kalau memang membiarkan rambutnya, maka biasanya rambutnya itu sepanjang gadok ya, segini panjangnya ya. Itu adalah rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akikah itu artinya rambut. Azharul launi, kulitnya Rasul itu azhar. Azhar itu artinya cerah, azhar itu artinya terang. Terang, kulitnya Rasul itu terang, tidak putih banget, tidak pula sawo mateng, tapi kemerah-merahan di antara itu. Rasulullah itu selanjutnya wasi'al jabin. Jabin niku artinya pelipis. Jadi ngetenane Rasul niku ombo, Pak. Coba sekarang diraba, ininya lebar atau sempit jenengan? Yang botak-botak mungkin lebar ya. Rasulullah itu pelipisnya luas. Kemudian azajjul hawajib, panjang alisnya. Napa alis niku? Alis niku niki napa niki Pak? Alis niku. Niki nggih. Alisnya panjang. Alisnya Rasulullah apa? Panjang. Sawabigh fi ghairi qarnin, dan nyambung para rawuh. Dadi alisnya Nabi niku panjang nyambung. Seperti sampean Mas. Oh bukan, ternyata gagangnya kacamata. Tak kira nyambung alis, ternyata gagangnya kacamata. Wis marem ae alhamdulillah we ra sida bae. Jadi alisnya Rasul itu panjang tur nyambung hadirin ya. Jadi sawabigh fi ghairi qarnin, nyambung ya. Nyambung. Irkun yudirruhul ghadab, tetapi masih nyambung itu tidak menampakkan wajah marah. Kadang-kadang orang yang alisnya tebel terus nyambung niku kan ketok sangar, Pak. Yo, coba lihat. Jenengan ini terlihat santun dan bersahaja karena alisnya tidak ada yang nyambung. Coba kalau alisnya tebel terus nyambung, medeni niku, Pak. Ya. Apalagi ini biasanya orang yang alisnya tebel terus nyambung itu biasanya medeni. Rasul itu luar biasa. Wajahnya itu disifati dengan basam. Basam itu apa? Basam itu tersenyum walaupun dalam keadaan tidak tersenyum hadirin. Jenengan ngeten iki kan mboten tersenyum nggih, ketok. Ya. Karena pakai masker.
Tapi Nabi itu masih mboten mesem niku mesem, Pak. Makanya orang-orang yang datang kepada Nabi untuk curhat banyak masalah, Rasul niki niat nggih. Bu, aku arep nyangkuni Rasul. Arep nyapa, Pak? Arep curhat. Nyapa? Ya akeh masalah iki, utang akeh, kerjaan juga banyak masalah, bendino kok tukari. Aku arep curhat yang Rasul. Baru datang kepada Nabi, belum sempat curhat, baru melihat wajahnya saja niku masalah sampun hilang. Jadi lagi adep-adepan dengan Nabi niku masalah sudah hilang. Kenapa? Karena melihat wajahnya yang basam, senyum. Kalau sekarang ini ada jamaah datang kepada ustadz, belum curhat niku sudah suntuk melihat wajah ustadznya. Karena ustadznya juga banyak masalah ternyata. Terus gak usah curhat, Pak, aku yo kayak masalah iki, Pak. Nyapa? Kredit mobil kurang lunas-lunas iki. Ya. Jadi Rasulullah itu wajahnya basam, wis gak kena dibayang nih, Pak. Alisnya nyambung, nanti diterangkan bagaimana pipinya, bagaimana pelipisnya, matanya nanti juga diterangkan matanya Nabi itu. Jadi lagi melihat wajahnya Nabi itu wis hilang masalah. Piye, Pak? Piye nyapa jamaah? Pun Rasul kula badhe pamit malih. Lho nyapa urung curhat kok wis pamit? Sampun ical masalah kula. Kok iso? Ya melihat wajahmu. Kula ningali pasuryan panjenengan iki sudah hilang masalah kula Rasul. Masya Allah. Ndati lek enek ustad kiai sing lagi ngono terus hilang masalah. Mesti bek iki jamaah, Pak. Nyapa melihat wajah Ustad Anang hilang masalahku. Tapi muncul masalah baru. Apa itu? Luwe. Masalah baru. Jangan khawatir, di luar sudah ada apa itu enggak tahu. Jadi Rasul itu basam. Basam itu wajahnya tersenyum walaupun tidak tersenyum, apalagi tersenyum. Wah, kelepek-kelepek tenang. Sekarang akhwat anak-anak perempuan itu, jamaah putri, bukan jamaah putri sih, saya nggak ngaji sih. Anak-anak perempuan yang remaja-remaja putri itu melihat artis idolanya senyum itu udah kelepek-kelepek hadirin. Bagaimana melihat Rasulullah Muhammad SAW? Kenapa kamu kok kelepek-kelepek? Aku melihat si A, idolaku artis itu sedang tersenyum kepadaku. Padahal tersenyum sama yang di belakangnya. Sudah pede saja gitu kan. Baik. Kita lanjut. Ya, jadi bahwa Rasulullah SAW itu beliau adalah alisnya nyambung, tetapi tidak menampakkan kesangaran, tidak menampakkan kereng, boten nampaknya sesuatu yang menakutkan. Kemudian kita lanjut. Sekarang hidung Rasulullah SAW. Siap-siap, yang hidungnya tidak seperti Nabi, tidak usah mutung ya. Rasulullah SAW aknal irnaini. Rasul itu hidungnya mancung. Rasulullah hidungnya apa? Tapi tidak mancung-mancung banget. Kadang-kadang ada orang itu mancungnya sampai 10 cm Bapak Ibu hidungnya. Lek pas ngapusi ya. Oh, kok Pinocchio itu. Rasulullah itu hidungnya bagus. Rasulullah itu hidungnya sempurna. Hidungnya mancung. Aknal irnaini. Ya. Jadi hidungnya Nabi itu adalah mancung. Ya. Mancung itu dalam artian lezat, enak dipandang mata. Mohon maaf ya, sekarang manusia itu kan dari hidung kan orno-orno ya Pak Ibu. Ada yang bolongannya gede, kui jareke ndang mati Pak. Karena lek nyedot ambekan oke, lek ngetok nih oke kan. Tapi nggih mboten lah, niku namung mitos. Irungmu bolongannya gede ndang mati sampean. Ada yang bolongannya kecil, oh panjang umur, ya. Ada yang hidungnya pesek ya. Hidungnya pesek itu berarti penciumannya tidak tajam, tidak juga. Kulo niki hidung kulo rodok mancung alhamdulillah. Tapi gaene pilek dadi bermasalah pada penciuman kok biasanya. Jadi Rasulullah itu hidungnya sedap dipandang mata. Sekali lagi kami ingatkan, fisik ini jenengan tidak usah terlalu ngoyo untuk mengikuti Rasul. Ustadz hidung kulo pesek niki bagaimana Ustadz? Saya ingin seperti Rasul Ustadz. Akhirnya bendino dicapiti karo jepitan jemuran nih Pak. Atau maaf, naudzubillah sampai operasi plastik surgery itu ya, operasi plastik untuk memanjangkan hidung. Naudzubillah. Kenapa kamu operasi hidung? Karena saya ingin mengikuti ittiba sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Operasi plastik ndawakne irung. Kingko ilang operasi ini, irungnya engko malah mati. Kaya napa nika? Ya, habis hilang sudah, mancungnya hilang kalek begini Pak. Begini nanti hidungnya. Seperti orang-orang yang operasi plastik yang di wajah itu. Makanya bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan masalah fisik nggih. Hidung kita meskipun mohon maaf umpamanya tidak mancung, karena orang Indonesia ini rata-rata hidungnya nggih sak menten-menten iki Pak.
Jenengan lek umpamane banding nih hidung jenengan dengan hidung orang Arab, hidung orang Eropa, ya jauh ke laut lah Bapak Ibu. Jauh sekali, ya. Karena mungkin mereka dekat dengan Nabi, artinya garis keturunannya dekat. Lah kita ini jauh, naik pesawat saja 8 sampai 10 jam kok. Ngono arep mancung. Ya mancung ya kebetulan lah ya. Kalau ada yang mancung maka itu nikmat ya, alhamdulillah. Dan para akhwat saya ingatkan, jangan pernah punya aku pokoknya harus punya suami yang hidungnya mancung. Apa hubungannya dengan kebahagiaan dalam rumah tangga? Tidak ada. Saya pokoknya kalau hidung suami saya mancung, Pak Ustadz, saya nanti pasti akan bahagia. Tidak ada hubungannya. Nopo hubungan hidung mancung dengan kebahagiaan dalam rumah tangga? Tidak ada. Saya nanti Pak Ustadz nyari suami yang kulitnya putih. Mesane sing ireng-ireng ini. Kalau semua wanita mengatakan saya mau mencari yang berkulit putih, ya yang hitam-hitam ini kasihan, akhirnya dikelentek kabeh kulitnya ini gimana? Ya, jadi tidak ada hubungan antara keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan fisik, tidak ada Pak, tidak ada. Makanya kalau mencari target calon suami, ya para akhwat, jangan mencari masalah fisik. Fisik itu nomor sekian, walaupun dalam hadis itu nomor 1 li jamalihi atau li jamaliha. Tapi penyebab penentu kebahagiaan rumah tangga bukan fisiknya, tapi agama dan akhlaknya. Insya Allah. Baik, kita lanjut. Hadisnya panjang ini Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Lahu nurun ya'luhu. Ada cahaya di situ, tapi bukan cahaya secara hakiki nggih. Ora kok mencorong Nabi itu kemana-mana terus mencorong metu lampu soklening ngoten mboten Pak. Tapi auranya bercahaya. Yahsabuhu man lam yata'ammaluhu asyam katsal lihyati. Ya. Jadi Rasulullah itu punya katsal lihyah. Lihyahnya napa lihyah niku? Jenggotnya itu semi tebal. Masya Allah, barulah ngerayai jenggot. Ya Allah, jenggot kundi ya Allah. Rasul itu katsal lihyah. Katsal lihyah itu artinya, ya, kalau di dalam syarah itu dikatakan katsiful lihyah. Katsif itu artinya tebal Pak, tapi tidak tebel-tebel banget, tapi yang jelas jenggotnya Nabi itu tebel. Katsiful lihyah, ya. Makanya kemudian termasuk petunjuk Rasulullah SAW, kata Syekh Abdul Muhsin Badr ini, i'fa'ul lihyah wa irkhauha. Siapa yang punya jenggot maka lebih baik untuk membiarkan jenggot itu tumbuh. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak, karena ibu-ibu kalau punya jenggot bahaya. Bapak-bapak, yang Allah berikan kepada panjenengan jenggot, kok tumbuh jenggot, maka ketika Anda dan saya membiarkan jenggot itu tumbuh, itu lebih baik. Lebih baik. Kecuali Ustadz, istri saya itu Ustadz, kalau saya berjenggot saya disuruh tidur di luar kamar Pak Ustadz. Kenapa? Katanya nyekroi Pak Ustadz. Nah ini gimana? Kalau istrinya pernah ngaji terus Pak Ustadz, ngerti kalau jenggot itu termasuk baik, ngerti, tapi dia tidak nyaman Pak Ustadz dengan jenggot saya. Kenapa? Katanya gatel Pak Ustadz. Maka kemudian di dalam hal itu, ya, kita al-jam'u wa taufik. Maksudnya al-jam'u wa taufik itu bagaimana Bapak Ibu? Nah, kita cari jalan tengah, ya, separuh dikerok, separuh diingu, ya. Tidak gitu. Maka bagaimana dalam hal itu? Bolehkah kita kemudian memendekkan jenggot? Boleh. Karena memang itu bukan perkara yang wajib. Kalau seandainya dengan ngingu jenggot terus keluarganya tidak harmonis, maka itu lebih berbahaya. Karena ada tipe-tipe istri yang memang tidak suka dengan jenggot. Tapi ada Pak istri yang suka dengan jenggot. Mas, kalau engkau tidak berjenggot, serasa engkau bukan laki-laki yang sejati. Mosok podo karo aku mas. Aku gak jenggotan sampean juga gak jenggotan. Kadang-kadang seperti itu. Makanya kemudian siapa yang Allah berikan kepadanya nikmat punya jenggot, maka silahkan dipelihara dengan baik dan dirapikan. Jangan sampai kemudian jenggot itu tidak rapi. Itu adalah tafsiran atau syarah dari kathul lihyah, ya, kathul lihyah. Baik, kita lanjut hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu adalah kathul lihyah, berjenggot. Sahlul khaddaini. Sahlul khaddaini itu pipi. Sekarang kita berbicara masalah pipi Rasulullah. Kayak ngopo toh?
pipinya Nabi, yang wajahnya itu selalu menjadikan orang ayem tentrem kalau melihat. Bapak Ibu, sahabat zaman dulu itu mereka selalu sabar. Sabar Pak, sahabat niku sabarnya pokoknya diuji dengan apapun sabar. Disuruh perang sabar, ditinggal mati sabar, ndak punya harta sabar. Buktinya apa? Hijrah dari Mekah ke Madinah ndak duwe apa-apa. Tetapi satu yang mereka ndak bisa sabar. Sahabat ridwanullah alaihim itu sabar dalam segala sesuatu, siji tok sing ora iso sabar. Apa itu, Pak Ustadz? Mereka itu tidak sabar kalau selalu atau jauh-jauh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa sabar, Pak, kalau saya ditinggal mati istri saya sabar, ditinggal mati anak saya sabar, ndak punya uang, ndak punya rezeki saya sabar, dipecat kulo sabar. Tapi satu yang saya tidak bisa sabar, ketika saya harus berjauhan dengan kekasihku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sehingga ketika ada orang yang pulang ke rumah, dia ketemu dengan anak dan istrinya, kemudian dia bersenandung, saya ini bisa sabar ketika saya tidak bertemu dengan anak dan istri dan keluargaku, tapi aku tidak bisa sabar ketika harus berjauhan dengan Rasulullah. Ketika dia hilang kesabaran, langsung datang ke masjid untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, kula mbayang nek jamaah sakniki niku kados sahabat pada saat itu. Pak Ustadz, kula niki sabar di dalam keluarga itu, sabar ndak ketemu istri berapa tahun. Saya sabar kalau ndak punya uang Pak Ustadz. Tapi satu yang ndak bisa saya Pak Ustadz, kalau saya tidak melihat Ustadz. Wah, luar biasa. Akhirnya Ustadz ini rasanya nyanti-nyanti dikeruyuk nang omah Pak, kepada fans-fansnya itu. Jadi kalau ngaji Pak, saking tidak sabarnya para sahabat itu rebutan untuk duduk berdekatan dengan Nabi. Jadi disik-disian ngaji ngeten niku, disik-disian berlomba-lomba bagaimana mereka menjadi dekat dengan Nabi. Kalau bisa asnada rukbatuhu ila rukbatihi, kalau bisa dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi. Zaman dulu belum ada mic, belum ada meja Pak. Nabi itu kalau ngaji ya sambil duduk begitu. Bagaimana para sahabat bisa menempelkan lututnya ke lutut Nabi? Masya Allah. Tapi ning Al-Furqan gak ono sing ngono ya. Gak ono sing berusaha menempelkan lututnya ke lutut Pak Ustadz. Kenapa seperti itu? Karena memang saking cintanya kepada Nabi, cinta kepada ilmu yang disampaikan oleh Nabi. Ngangeni Pak, Nabi niku ngangeni. Pisah sebentar niku kalau gak kuat Pak. Bahkan ada sahabat Maula, seorang budak yang dimerdekakan ya, itu berpisah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama beberapa hari. Datang lagi ke rumah Nabi, ke tempat Nabi itu dalam keadaan kurus, rambutnya beruban. Ketika ditanya oleh Nabi, kenapa kok kemudian kamu malah kurus, rambutmu beruban? Apakah kamu sakit? Beliau menjawab, tidak Rasul, aku tidak sakit. Loh, kenapa kok malah kurus? Kurusku ini karena aku menanggung kerinduanku kepadamu wahai Rasulullah SAW. Saking kangennya nyanggone Nabi, badannya menjadi kurus. Saya lihat ini kok gemuk-gemuk semua. Berarti kalau sing kangen karo aku ini. Sama seperti ibu ditinggal suami sekian tahun untuk merantau, kurus badannya. Kenapa? Karena bebanku menanggung kerinduan yang luar biasa. Kata Dilan, rindu itu berat. Rindu itu apa? Berat. Saking kangennya, saking rindune, sampai badannya apa? Kurus. Para sahabat itu kalau tidak ketemu Nabi beberapa hari, badannya langsung kurus, kuru langsungan Bapak Ibu, karena saking kangennya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan kangen apa mboten ngaos bar subuh ngeten iki? Sing dikangeni ngajine napa kopine? Gak apa-apa lah, motivasine kopi dulu Pak Ustadz. Saya pertemuan pertama, kedua, ketiga motivasi kulo kopi Pak Ustadz. Pertemuan keempat gak ono kopine kulo mboten teko Pak Ustadz. Nah, lama-lama nanti motivasinya bukan kopi lagi, tapi ilmu ngaji. Sama kayak Jumatan hadirin. Jumatan itu kan ada yang dikasih makan ya, setelah Jumatan bakso, soto dan sebagainya. Rame bek masjid. Motivasimu apa Jumatan? Soto Pak Ustadz. Motivasinya apa? Bakso. Kira-kira nenek bakso soto nggih mboten Jumatan Pak Ustadz. Tetapi lama kelamaan itu akan terbiasa. Sama Bapak Ibu, nanti ada orang masuk surga itu dipaksa oleh Allah. Jadi mlebu swarga dipaksa. Artinya apa? Ketika dia berbuat baik itu dipaksa. Seperti anak-anak pesantren itu kan. Anak-anak pesantren yang ada di MBC itu dipaksa. Bangun tidur dipaksa, untuk sholat subuh, ngaji dipaksa, dan semuanya serba dipaksa. Tapi ini ku jenenge dipaksa mlebu swarga. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela
Masuk neraka. Ya, insyaallah. Niki jenengan terpaksa apa sukarela gini? Berarti sukarela masuk surga. Kula terpaksa Pak Ustadznya apa? Yang istri kula di seneni kon ngaji. Jangan karena dimarahi istri kemudian lagi ngaji. Kita lanjut. Jadi pipinya Nabi itu sahla. Sahlun itu artinya rata, tidak tembem, tidak apa ini? Kempot atau tirus. Pipinya Nabi niku tidak tembem, tidak pula kisut, tirus. Terus bagaimana? Panjenengan bayang nih piyambak. Sing penting ngapik pipine niku. Wonten kukule Pak Ustadz, tidak dibahas di sini. Nabi kukul napa tidak dibahas. Yang jelas bersih wajahnya Nabi. Doli'ul fam. Nabi itu mulutnya besar. Bukan berarti mulutnya besar ngoten mboten. Tetapi yang disebut dengan doli'ul fammi, mulutnya lebar atau mulutnya besar. Mulutnya lebar itu adalah diterangkan di dalam syarah itu. Doli'ul fam itu azimul fam. Mulut beliau yang mulia itu adalah besar. Ya. Besar dalam artian kuat ketika teriak Pak. Rasulullah itu kan panglima perang juga. Rasulullah SAW itu kalau mengajak kepada orang untuk berjihad, maka suaranya menggelegar. Ini kalau mulut kecil, ya raiso Pak. Makanya kemudian ketika Anang Wahid Cahyono iki bengok rodok banter karena mulutnya agak besar ini. Jadi orang yang bermulut besar, artinya mulutnya ini besar, maka dia akan kuat dalam berteriak, memberikan semangat kepada orang lain. Ya. Jadi mulut besar di sini artinya bukan besar seperti yang kita lihat selama ini di manusia-manusia yang biasa, tetapi mulut besar itu mulut yang proporsional dengan bentuk fisik tubuh beliau yang mulia, Rasulullah SAW. Mulutnya besar dalam artian sesuai dengan bentuk fisik. Kita lanjut. Setelah dikatakan dholi'ul fam, ya, mulutnya besar, muflajul asnan, giginya Nabi itu rata dan rapi. Lek coro bahasa Jawane miji timun. Nah, berarti Pak Ustadz Anang tidak seperti Nabi. Jelas mboten Pak. Gigi kula loro iki gede-gede nang arep. Bukan pula gingsul. Rasul bukan gingsul giginya. Ustadz, gigi saya gingsul Pak Ustadz. Apakah boleh saya kasih kawat berduri Pak Ustadz? Kadang-kadang maaf ya, orang-orang yang giginya fastabiqul khairat itu Bapak Ibu. Maksudnya ada yang di belakang berlomba-lomba itu kadang-kadang dikasih kawat gigi supaya menjadi apa? Rata. Saya tanya mahasiswa itu ada yang pakai kawat gigi, Mbak, berapa harga kawat gigi? Oh, 10 juta Pak Ustaz. Hah? Langsung saya berteriak shock, hampir roboh kursi saya. Berapa Mbak? 10 juta Pak Ustaz. Hah? Kawat kok yang mana 10 juta? Enggak Pak Ustaz, ini tokcer loh Pak Ustaz. Tokcernya bagaimana? Dalam waktu kurang dari 1 bulan gigi saya sudah rapi berbaris Pak Ustaz. Sebulan kemudian saya lihat ternyata masih balapan Pak. Saya bilang Mbak, kalau hanya untuk merapikan gigi ya. Saya tanya, ketika gigimu tidak rapi itu makan enak gak? Enak Pak Ustaz. Terus kalau minum enak Pak Ustaz. Terus ngapain? Biar sedap dipandang mata Pak Ustaz. Karena saya ini sudah 29 belum dapat Pak Ustaz. Apakah karena gingsul saya nggih Pak Ustaz? Hadirin, termasuk yang muda-muda. Kalau yang tua-tua saya kira tidak pakai kawat-kawat lah. Itu mubadzir. Atau jangan-jangan yang bermasker ini dalamnya ada kawatnya. Mubadzir nggih. Memakai kawat gigi itu mubadzir. Uang 10 juta. Karena kalau tidak mahal sekalian kan bermasalah Pak. Kalau cuma yang 100-200 ribu ini bisa nayeng. Kok nayeng kuwi kawate. Daripada 10 juta untuk pasang kawat gigi, lebih baik diinfakkan, disodakono, dijariahno. Itu loh, ada pondok MBS ki wakaf nurunai timbang kawat gigi, atau disumbangkan, dijariahkan untuk narasi dakwah TV, itu juga lebih baik. Iki masalah syutingnya ya kurang siji, mek loro tok biasanya kan telu Pak. Nanti 4, 5, 6 gitu. Nah, terus juga nanti mungkin dijariahkan ke Al-Furqan supaya beli AC. Masalahnya gobios kula ngeten iki. AC iki pasir dimpakne. Nah, dingin ya Pak. Saya sumuk ini. Nah, jadi
giginya Nabi itu rata, miji timun. Tapi nanti ada satu yang memang yang membedakan, miji timunnya Nabi itu yang di depan itu beda Pak, beda dengan miji timun biasa. Miji timun biasa kan roto cilik kabeh, tapi nanti ada gigi Nabi di depan itu berbeda. Jadi sekali lagi tidak usah pakai kawat-kawat begitu, sudahlah. Wardha bima qasamallah, ridholah dengan apa yang diberikan Allah. Kalau itu cacat ya, penyakit, maka silahkan untuk diperbaiki dan diobati. Maaf, seperti contohnya sumbing, bibir sumbing. Manusia kan rata-rata bibirnya tidak sumbing, maka bolehlah dioperasi supaya tidak sumbing. Tapi kalau gigi gingsul itu, ya itu insya Allah. Kadang-kadang ada orang yang tambah cantik karena gigi gingsul ya Pak. Ada orang tambah ganteng karena gigi gingsulnya. Maka dalam lek krowok. Kalau sudah tua krowok ya sudahlah, wardha bima qasamallah. Boleh nggak Pak Ustadz ditambah gigi? Boleh. Yang penting bukan gigi emas Pak. Saya punya harta yang berharga apa? Emas 5 gram di gigi saya. Nah, boleh. Emas tidak boleh dipakai untuk gigi. Pakai gigi yang selain emas. Baik, kita lanjut. Rasulullah SAW itu mutafallij al-asnan. Giginya bagus, giginya rapi. Ya. Mutafallij al-asnan. Muflaj al-asnan. Kemudian dakikul masrubati. Rasul itu dakikul masrubati. Artinya apa? Artinya dadanya berbulu, dadanya simbar, ada rambutnya. Niku dada sinten? Rasulullah SAW. Ya kalau kita insya Allah tidak ada, karena kita ini gen rasnya juga sudah beda. Kalau orang Arab rata-rata dadanya memang simbar, berbulu untuk yang laki-laki. Ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi sofa al-fiddah. Ini menceritakan leher Nabi Bapak Ibu. Leher Nabi seperti apa? Leher Nabi niku seperti gading, dawa, panjang. Jadi leher Nabi niku panjang. Berbicara tentang leher panjang, Rasulullah SAW mengatakan kanal muadzinu atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat itu ada orang yang lehernya panjang. Siapa itu orang yang lehernya panjang? Al-muadzinu, orang yang rajin adzan. Masya Allah ini adzan ini. Engkau lehermu dawa. Bukan berarti leher panjang itu terus tercela. Nanti yang lehernya panjang di hari kiamat itu mulia karena dia rajin adzan. Siapa yang rajin adzan, sregep adzan, maka lehernya akan panjang di hari kiamat. Atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Setelah itu besok di Al-Furqan rebutan untuk adzan. Aku dhisik akhirnya gelut ras adzan. Jangan sampai ya. Jadi leher panjang. Terus diusahakan hadirin, untuk masalah adzan ini memang ya ada kalimat-kalimat yang harus berhati-hati di sana. Kapan harus dibaca panjang, kapan harus dibaca pendek. Jangan sampai kemudian ketika mengucapkan syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah, itu ada yang pendek, ada yang dipanjangkan. Contoh, kalau adzan biasa kan asyhadu alla ilaha illallah. Kan begitu seharusnya. Asyhadu alla la ilaha itu kalau dalam hukum tajwid namanya mad jaiz. Dibaca 4 atau 5 panjang. Karena la itu artinya tidak ada sesembahan selain Allah. Tapi kalau dibaca asyhadu alla ilaha illallah, kadang-kadang dibaca la-nya pendek, anak-anak kecil dan anak-anak tua kadang-kadang. Karena belum dikursus dulu adzannya. Asyhadu alla ilaha, hati-hati ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha. La itu kalau dari panjang menjadi pendek berubah menjadi dari nafyun menjadi taukid. Dari kata tidak ada menjadi sungguh pasti. Saya bersaksi pasti ada sesembahan selain ya Allah. Pingine kalimat tauhid la ilaha illallah tahlil ya malah menjadi kalimat syirik. Ya. Jadi asyhadu alla begitu. Tapi kalau sudah terbiasa memang sulit merubah kondisi ini Pak. Ya, siapapun yang adzan asyhadu alla ilaha illallah. Seperti itu. Seperti juga kalimat terakhir, tahlil terakhir. La ilaha illallah.
Sering kita dengar la ilaha illallah, ha illallah. Yang benar kan illa, bukan ila. Kalau ila itu artinya kepada. Seperti kita membaca surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr. Banyak imam-imam masjid kita yang baca ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq. Di mana kesalahannya? Ilal ladzina amanu artinya kepada. Yang benar bagaimana Pak Ustaz? Illal ladzina amanu. Hati-hati dengan kalimat-kalimat simple. Seperti membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak imam kita yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in karena mengikuti lagu. Jadi budunya didawawak nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Termasuk adzan nggih. Maaf. As-salatu khairum minan naum. Bagaimana mengucapkannya? Kadang-kadang kan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Di mana kita harus membaca gunnah, di mana harus dipanjangkan. Ustadz, naum itu apa boleh dipanjangkan? Boleh, karena itu madlin, boleh dibaca dan dia di akhir kalimat, boleh, tapi jangan panjang-panjang. Sebelum naum itu ada namanya idgham syamsiyah, dibaca an-gunnah. As-salatu khairum, namanya nun sukun bertemu atau tanwin bertemu dengan mim, itu disebut dengan idgham bi gunnah. As-salatu khairum minan, idgham syamsiyah minan naum. Malah sing didawani nya itu bukan umnya. Ada guyannya Kiai Anwar Zaid itu ya. Lek diwaca as-salatu khairum minan naum berarti turu kabeh, turune dawa. Iku guyon iki. Tapi lek sing didawani as-salatu khairum minan naum. Yang benar bagaimana Pak Ustadz? Salatnya juga bisa dibaca panjang, naumnya juga bisa dibaca panjang, yang jelas memenuhi hak-hak daripada apa namanya gunnahnya. As-salatu khairum minan naum. Seperti hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Bukan hayya 'alas shalah. Karena ada syiddah di hayya, artinya ayo mari. Asyhadu anna gunnahnya jelas. Bukan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Furqan enggak ngono ya? Nah, insyaallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus adzan ki yo bengok, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa adzan subuh? Allahu Akbar. Allahu Akbar, yang datang 2 orang. Baik, Rasulullah itu lehernya panjang seperti gading, enak dilihat Pak, orang jeketet ya. Tapi panjangnya juga tidak terlalu panjang, enggak. Karena ada orang yang lehernya pendek Pak, gini Pak, henti lehermu, boh, blesek. Ada yang lehernya terlalu panjang juga, badannya segitu, lehernya panjang, rolang-roleng ngoten. Nah, Rasulullah itu panjang tapi sedengan. Lanjut, hadisnya panjang 5 menit. Kita lanjutkan. Mu'tadilal khalqi. Bapak Ibu, Rasul itu fisiknya mu'tadil. Mu'tadil itu artinya sedengan, enak dipandang, sedap dilihat, indah. Itu mu'tadil. Biasanya mu'tadil ini sering digunakan untuk cuaca. Orang Arab mengatakan al-jawu mu'tadil. Cuacanya sedang enak. Ya ora sumuk-sumuk banget,
mboten adem-adem banget, tidak panas-panas banget, tidak hujan-hujan banget. Artinya pas niku namine mu'tadil. Al jawu mu'tadil. Fisik Nabi itu pas, nopo-nopone pas, rambutnya pas, batuknya pas, hidungnya pas, bibirnya pas, telinganya pas, pipinya pas, tangannya pas, kakinya pas, pokoknya pas kabeh. Batinun mutamassikun, kata Hindun bin Abi Halah, Rasul itu badannya kekar. Badannya apa? Niku Rasul, Pak. Masalahnya beliau panglima perang. Panglima perang awake kuru, panglimane kuru. Jadi polisi-polisi iki wae ya kekar ora kuru. Polisi kuru ngadepi wong demo, polisine kuru-kuru ayo ora serang. Ya polisi ini minimal awake lemu lah ya. Tolong disetting itu yang tentara kok awake kuru ya ora medeni, Pak. Menghadapi OPM, menghadapi separatis kok awake kuru-kuru. Tentarane sing dikirim awake kuru-kuru ya. Ayo diserang ae, ora usah wedi awake kuru-kuru. Nah, tapi lek ustad kuru ora apa-apa ya. Ketok lek kuwi dakwah terus ngaji terus ya, jarang leren. Dadi lek kuru, makanya jamaah kudu pengertian kepada ustad yang kuru-kuru itu ya. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul itu badannya kekar karena Rasul itu panglima perang. Rasulullah itu mimpin perang, Pak. Kemarin kita perang Uhud kita sampaikan Rasul itu ketika perang Uhud itu, Pak. Ya, beliau menghadapi pasukan ketika itu wong-wong bodoh melayu kabeh diserang oleh ratusan bahkan ribuan orang, yang melindungi beliau hanya 9 orang ya, yang 7 dari Ansor, yang 2 dari Muhajirin, 7 Madinah, loro Ansor, orang Mekah melindungi Nabi. Dihadapi oleh ratusan orang sampai Rasul mengatakan kepada 9 orang itu, sapa sing dina iki nglindungi aku nabimu, maka aku jamin masuk surga. Jadi awakmu lek wong songo iki nglindungi aku sangka musuh sing sakmono kae kuwi dengan mengorbankan nyawamu melindungi aku, kamu masuk surga. Semangat, Pak. Didudoi surga ngono langsung, siap, saya akan korbankan nyawa saya. Beda karo jamak saiki. Sapa sing ngene surga, halah ngewes, Pak. Bapak Ibu sapa sing infak sakmene surga, gaji 13 cair 20% surga, utange akeh. Saiki cair tenan gaji 13 iki. Ngono lek ra infak sedekah iki. Ya Pak Polisi. Alhamdulillah. Langsung Pak, orang dulu itu dikasih iming-iming surga engko, semangat. Kamu kalau perang, mati di medan perang, gugur jahid fisabilillah, mlebu swarga. Semangat, ayo perang sekarang Rasul. Orang sekarang Bapak Ibu jenengan infak 1 kali 7, 7 kali 100, 700. Saya itu Pak Ustaz. Masa ora percaya ngono lho, Pak. Ya Allah, baik. Jadi Rasul itu kekar badannya. Ketika perang Uhud, ya, beliau dijaga oleh 9 orang. Siapa yang menjamin aku melindungi aku? Surga. Mesti masuk surga. Dijamin masuk surga. Akhirnya Pak, satu persatu saya Rasul melindungi engkau. Ada panah tangkis, ada tombak, mati 1, 2, 3, bersedia menyerahkan nyawanya untuk melindungi Rasul. Sampai 9 mati semuanya. Orang bukan 7 itu mati semuanya, gugur fisabilillah. Tinggal 2. Abu Talhah, ya. Satu lagi saya lupa namanya. 2 orang ini melindungi Nabi. Nabi, kita tinggal 2. Saya akan melindungi engkau sampai titik darah penghabisan. Yang namanya Abu Talhah itu Bapak Ibu hadirin, itu sampai tangannya putus. Ketika ada yang mau menebas Nabi, tangkis putus, panah masuk. Meskipun dilindungi, Nabi tetap luka-luka ya. Sanayanya ini, giginya ini copot, sobek, berdarah-darah. Nabi mawon berdarah. Lah wong cai kok pengen kebal, nyapa melok silat pengen kebal aku. Nabi saja sampai seperti itu, sampai berdarah-darah seperti itu. Maka badannya kekar karena beliau adalah panglima perang. Kita lanjut. Nabi badannya kekar. Kemudian sawaul batni wasadri, antara dada dengan perut itu sama, Pak. Dada dengan perut apa? Sama, Masya Allah. Jenengan nggih ngoten nggih? Mboten Pak Ustaz, perutnya agak maju Pak Ustaz. Namanya apa, Pak? Jadi yang jelas Nabi ini perutnya mboten buncit. Nabi itu antara dada dengan perut apa? Sama, ya, tidak buncit.
Ya, kita cuplek sedikit-sedikit karena waktunya sudah mau habis. Aridu sadri, dadanya bidang, baitun mabaina mangkiba, ini antara pundak kiri pundak kanan itu apa namanya, bait, jauh karena kekar. Dhahmul karodis, artinya belungane niku besar. Anwarul mutajarrodi, ya. Anwarul mutajarrodi itu artinya kalau dia tidak pakai baju, artinya tidak memakai kemeja atau gamis, itu bersinar, Pak. Dadanya bersinar, badannya bersinar. Mausulun ma bainal labbati wasurrati bi sya'rin. Nah, antara dada, antara dada ke pusar itu ada rambut tipis yang nyambung. Dada ke pusar ada rambut tipis yang nyambung. Kemudian aris tadyaini wal batni mimma siwa dzalik. Apa namanya? Dadanya selain yang ada rambutnya itu bersih. Asy'arudz dzara'aini, lengannya berbulu indah, lengannya Nabi berbulu indah. Wal mangkibaini a'ali sadri, ya, termasuk di sini ada bulu-bulu tipis. Tawiluz zandaini, lengannya panjang. Rohbur rohati, ya, lebar telapak tangannya lebar, Pak. Kemudian sasnul kafaini, tebal tapi halus telapak tangannya. Begitu juga kodama ini, telapak kakinya tebal tapi halus. Sailul atrofi, panjang anggota badannya, jadi anggota badannya itu panjang-panjang, jarinya panjang, ya. Kemudian tadi sudah kita sampaikan bahwa itu banyak yang panjang. Kemudian apa? Khumsonul ahmaso ini, ya, apa namanya, sedengan, Pak, cekungan di kaki itu, Pak, ya. Jadi Nabi itu kan kakinya, lek jenengan kan wonten cekungan ini kok. Itu Nabi itu agak rata. Kalau kita kan terlalu cekung begitu. Kalau Nabi agak rata. Masihul kodaim, rata apa namanya, telapak kakinya. Yan bu'an humal ma, sehingga air yang nempel itu tidak jatuh. Idza zala qol'an, kalau berjalan mantap. Yakhtu takaffian, berjalannya juga gagah. Yamsi haunan, jalannya tidak tergesa-gesa tapi apa namanya, pelan-pelan, tegap. Kemudian idza masya ka'annama yanhattu min sababin, kalau berjalan seakan-akan turun dari ketinggian, tegap, tidak diseret-seret. Wa idza iltafata jami'an, kemarin sudah kita terangkan, kalau nengok seluruh badan. Khafidut torfi, kalau melihat sering menundukkan pandangan, tidak sering dangak, tidak sering mata jelalatan, tapi selalu menundukkan apa? Pandangan. Nadhruhu ilal ardi atwal min nadrihi ilas sama, pandangannya ke bumi lebih lama daripada pandangannya kemana? Ke langit. Jadi dengkluke lebih banyak daripada dangai. Okay. Maka ini bisa kita tiru bagaimana dengklu. Maka kemudian kita lanjut. Jullu nadharihi al-mulahadhah, pandangannya itu banyak untuk mulahadhah. Mulahadhah itu artinya untuk meneliti, Pak. Meneliti artinya pandangan yang meneliti, bukan pandangan sekedar memandang, tapi pandangan yang meneliti, pandangan yang bertafakur, memikirkan sesuatu seperti itu. Yasuku ashabahu, selalu mengiringi. Kalau ada sahabatnya kemana, diiringi, Pak, dilihat. Makanya kalau setelah sholat itu Nabi kan menghadap kepada jamaah. Kenapa? Gen ketok sapa sing mulih dhisik, Pak. Oh, iki lagi salam kok lamcing, salam plen. Sing diketok diikuti set. Sesuke dieling nih, sampai nyapa wingi bar salam kok plen. Oh ngapun Rasulullah, niki kula ngejangan dereng kula pateni kompore. Waktu itu belum ada kompor. Yang terakhir, yabduru man laqiya bisalam, Nabi itu selalu mendahului siapapun untuk mengucapkan salam. Nabi loh, Pak. Lah awake dhewe iki sik dadi ustaz amatir menengah ae cetok aku ra gelem salam. Nabi selalu mendahului orang untuk mengucapkan salam. Sampai ketemu anak kecil pun beliau mendahului untuk salam. Assalamualaikum, nah, sambil dibelai rambutnya. Maka siapapun yang kita temui, dului untuk mengucapkan apa? Salam. Alaman arafta wa man lam ta'rif, baik kepada yang Anda kenal maupun yang tidak kenal. Sing kenal ya disalami, sing boten kenal nggih disalami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini pagi ini kita selesai membaca hadis nomor 8. Panjang ini hadisnya. Makanya sampai jam 6 lebih 5. Semoga lebih 5 menit ini memang betul-betul sudah siap untuk kita isi dengan apapun nanti yang akan disediakan oleh panitia. Dan kita doakan semoga seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini, termasuk yang menyaksikan tayangan ini, semuanya mendapatkan hidayah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga panitia takmir masjid, seluruh kru ya, kru ND TV dan seluruh semuanya yang
donatur-donatur yang menyumbang semuanya, Allah berikan kelancaran rezeki, sehat jasmani rohani, husnul khotimah. Dan insya Allah untuk kajian yang akan datang kita laksanakan di hari Ahad pagi, di waktu dan jam yang sama di Al Furqon dan di channel Narasi Dakwah TV yang sangat kita cintai ini. Demikian, semoga bermanfaat. Kita berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.